analisis laporan keuangan dan model keuangan. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan apa sih analisis keuangan dan model keuangan itu. Sebelum kita mengenal lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan bagi para pemegang saham dan menjelaskan analisis manajemen atas hasil operasi tahun lalu dan prospek di masa depan. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis laporan keuangan itu? Ada 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca, merupakan suatu laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Kedua, laporan arus kas, merupakan laporan yang melaporkan data aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan pada arus kas sepanjang periode akuntansi. Ketiga, laporan laba rugi, merupakan laporan yang merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama suatu periode akuntansi, biasanya 1 kuartal atau 1 tahun. Yang keempat, laporan laba ditahan, merupakan laporan yang menyajikan seberapa besar jumlah keuntungan atau laba perusahaan yang ditahan pada suatu usaha dan tidak dibayarkan sebagai dividen. Kegunaan analisis laporan keuangan: pertama, bagi pihak manajemen untuk menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan operasi perusahaan. Kedua, bagi investor untuk mengetahui tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Ketiga, bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang beserta bunganya. Keempat, bagi pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Analisis laporan keuangan umumnya dimulai dengan perhitungan sekumpulan rasio keuangan yang dirancang untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, dan untuk menunjukkan apakah posisi keuangan itu membaik atau memburuk selama suatu waktu. Ada 5 jenis analisis rasio keuangan. Pertama, rasio likuiditas. Kedua, rasio manajemen aktiva. Ketiga, rasio manajemen utang. Keempat, rasio profitabilitas. Dan yang terakhir, rasio nilai pasar. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang umum digunakan ada 2. Pertama, rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang dimiliki. Yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat dihitung dengan mengurangkan nilai persediaan dari total aktiva lancar perusahaan, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah kewajiban lancar. Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Yang kedua ada rasio manajemen aktiva. Rasio manajemen aktiva adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aktivanya. Rumus rasio manajemen aktiva. Yang pertama ada rasio perputaran persediaan. Untuk mengukurnya menggunakan rumus penjualan dibagi persediaan. Rasio ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Yang kedua ada rasio perputaran aktiva tetap. Untuk mengukurnya menggunakan rumus penjualan dibagi aktiva tetap neto. Rasio ini digunakan untuk mengukur kesuksesan atau keberhasilan dalam sebuah perusahaan yang sedang berjalan. Yang ketiga ada rasio perputaran total aktiva. Untuk mengukurnya menggunakan rumus penjualan dibagi total aktiva. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Kemudian yang ketiga ada rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola utang perusahaan.
Rumus rasio manajemen utang. Yang pertama ada rasio total utang terhadap total aktiva. Untuk mengukurnya menggunakan rumus total utang dibagi total aktiva. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua ada rasio hutang terhadap modal. Untuk mengukurnya menggunakan rumus total utang dibagi total modal. Rasio ini mengukur proporsi utang yang digunakan suatu bisnis untuk mendanai operasinya dibandingkan dengan modal. Yang ketiga ada rasio kelipatan pembayaran bunga. Untuk mengukurnya menggunakan rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi biaya bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kembali biaya bunga di masa depan. Baik, saya akan menjelaskan materi rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimilikinya. Jadi, rasio ini mencakup 1. Margin operasi atau operating margin, yang dimana margin operasi sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi penjualan. Yang kedua, margin laba atau profit margin. Margin laba sama dengan laba neto dibagi penjualan. Yang ketiga, rasio kemampuan menghasil laba, Basic Earning Power atau BIP. Rasio BIP sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT per total aktiva. Yang keempat, pengembalian atas total aktiva, Return on Total Asset atau ROA. ROA sama dengan laba neto per total aktiva. Yang kelima, pengembalian atas ekuitas saham biasa, Return on Common Equity atau ROE. ROE sama dengan laba neto per ekuitas saham biasa. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar menghubungkan harga saham perusahaan dengan keuntungan dan nilai buku per saham. Rasio ini terdiri dari yang pertama rasio harga atau laba, yang dimana rasio harga atau laba sama dengan harga per saham dibagi laba per saham. Yang kedua itu adalah rasio nilai pasar atau nilai buku. Yang pertama tentukan dulu nilai buku per sahamnya, yang dimana nilai buku per saham sama dengan ekuitas saham biasa dibagi jumlah saham yang beredar. Selanjutnya contoh soal rasio keuangan. Sebuah neraca perusahaan A per 31 Desember mempunyai kas 100.000, hutang dagang 100.000, efek-efek 150.000, hutang wesel 100.000, piutang 50.000, inventory menjadi 200.000, sedangkan hutang lancar menjadi 250.000, aktiva lancar 500.000, long term debit 500.000, aktiva tetap 1.500.000, saham menjadi 1.000.000, lalu laba ditahan 250.000. Menjadi total aset 2 juta dan total hutang plus modal sendiri 2 juta. Selanjutnya, laporan rugi laba perusahaan A per 31 Desember. Penjualan 4 juta, harga pokok barang terjual 2.500.000, laba kotor 1.500.000, biaya administrasi penjualan dan biaya umum 950.000, laba usaha 550.000, bunga 10%, obligasi 50.000, laba sebelum pajak 500.000, pajak pendapatan 250.000, laba setelah pajak 250.000. Selanjutnya kita akan aplikasikan pada rumus rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Aktiva lancar per kewajiban lancar sama dengan 500.000 per 200.000 sama dengan dapat hasil 2. Yang kedua, rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan per kewajiban lancar sama dengan 500.000 dikurang 200.000 per 200.000 sama dengan mendapatkan hasil 1,2. Selanjutnya kita akan aplikasikan pada rumus rasio manajemen aktiva.
Yang pertama, rasio perputaran persediaan. Rasio sama dengan penjualan persediaan sama dengan 4 juta per 200.000 mendapatkan hasil 20. Yang kedua, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio sama dengan penjualan per aktiva tetap sama dengan 4 juta per 1.500.000 mendapatkan hasil 2,67. Yang ketiga, rasio perputaran total aktiva. Rasio sama dengan penjualan per total aktiva sama dengan 4 juta dibagi 2 juta sama dengan 2. Selanjutnya kita akan aplikasikan pada rumus rasio manajemen utang. Yang pertama, rasio total utang terhadap total aktiva. Rasio sama dengan total utang per total aktiva sama dengan 750.000 per 2 juta mendapatkan hasil 0,37. Yang kedua, rasio hutang terhadap modal. Rasio sama dengan total utang per total modal sama dengan 750.000 per 1.250.000 mendapatkan hasil 0,6. Yang ketiga, kelipatan pembayaran bunga. Rasio sama dengan EBIT per biaya bunga sama dengan 550.000 per 50.000 mendapatkan hasil 11. Selanjutnya, pengaplikasian pada rumus rasio profitabilitas. Yang pertama, margin operasi sama dengan EBIT per penjualan sama dengan 550.000 per 4 juta mendapatkan hasil 0,13. Yang kedua, margin laba profit margin sama dengan laba neto per penjualan sama dengan 250.000 per 4 juta mendapatkan hasil 0,03. Yang ketiga, rasio kemampuan menghasilkan laba basic earning power atau BIP. Rasio sama dengan EBIT per total aktiva sama dengan 550.000 per 2 juta mendapatkan hasil 0,27. Yang keempat, pengambilan atas total aktiva atau ROA sama dengan laba neto per total aktiva sama dengan 250.000 per 2 juta mendapatkan hasil 0,125. Yang kelima, pengambilan atas ekuitas saham biasa atau ROE sama dengan laba neto per ekuitas saham biasa sama dengan 250.000 per 1.250.000 mendapatkan hasil 0,2. Jadi kesimpulan materi tadi yaitu analisis dan model keuangan memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, mendukung pengambilan keputusan strategis dan membantu perencanaan keuangan yang efektif. Proses ini mencakup evaluasi rasio keuangan. Baik, itulah tadi materinya. Terima kasih.